Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, lebih baiknya kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilakan. Oke, untuk ketua kelas terima kasih. Mungkin dari teman kalian ada yang berteman absen. Nah, untuk kelas Inci, absen itu nanti di akhir kelas, oke? Supaya nantinya kalau ada yang mau bolos, kemungkinan ada yang mau bolos gitu, ya mereka tidak jadi bolos karena ya Inci karena belum absen kan. Nah, pasti kalian ngerti apa maksud Inci. Oke. Nah, untuk materi sebelumnya, Inci membahas mengenai tentang materi, mungkin ada dari kalian yang masih ingat materi apa saja? Jessica, apa? Ya, pengertian jaringan. Nah, namun di situ bukan hanya pengertian jaringan komputer, tapi sejarah dari jaringan komputer serta topologi yang jaringan komputer yang Inci jelaskan. Nah, kalau dari kalian masih ada yang ingat tentang apa itu topologi jaringan komputer? Nah, di topologi tersebut Inci menyebutkan salah satu dua perangkat yaitu switch dan hub. Namun itu hanya Inci sebutkan, tidak menjelaskan fungsinya. Nah, untuk materi yang akan Inci jelaskan hari ini yaitu mengenai tentang perangkat-perangkat keras yang akan dipersediakan saat membangun sebuah jaringan. Nah, untuk Inci kita masuk saja ke materi, yaitu perangkat jaringan komputer. Ada yang tahu apa itu perangkat jaringan komputer? Perangkat jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan agar setiap komputer bisa saling berbagi file, data, dan sumber daya lainnya. Itu adalah perangkat jaringan komputer. Nah, namun dari perangkat jaringan komputer ada terbagi beberapa jenis perangkat kerasnya, seperti kabel jaringan. Ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu bisa memberikan contoh tentang kabel jaringan komputer yang digunakan? Nah, ada yang tahu? Verika, apa itu kabel jaringan komputer? Atau sebutkan kabel apa saja yang digunakan saat membangun sebuah jaringan komputer. Yaps, UTP. Nah, UTP. Selain UTP ada juga ya STP, oke. UTP dan STP dan koaksial serta kabel fiber optik. Kalau kalian masih mengingat materi minggu lalu juga, di topologi bus dia menggunakan kabel koaksial, di mana dia menggunakan konektor BNC. Nah, koaksial dan kabel fiber optik. Namun kalau di fiber optik, kalau kalian masih mengingat kalau ada di jalanan begitu dan melihat ada galian tanah di dalam perjalanan, kan ada tertulis di situ ada perbaikan penggalian kabel fiber optik. Nah, di situ kalian harus tahu bahwa kabel fiber optik itu dia ditanam ke dalam tanah, entah itu beberapa dalam. Namun di situ juga kabel fiber optik juga bukan hanya di tanah, tapi di lautan luas yang akan disebar oleh si kapal laut. Nah, itu adalah kabel fiber optik. Namun biasanya kabel fiber optik itu digunakan oleh Telkomsel, perusahaan besar. Kalau di Indonesia itu Telkomsel dan Google, Amazon, serta Facebook. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menggunakan sebuah kabel fiber optik untuk membangun sebuah jaringan. Kartu jaringan. Nah,
Jadi, kartu jaringan itu penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Jadi, tanpa sebuah kartu jaringan itu dia tidak akan berfungsi. Konektor. Konektor itu juga dia terbagi atas beberapa macam, yaitu konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dan adaptor network adapter. Nah, dalam konektor juga terbagi atas 3 jenis, yaitu konektor RJ45, konektor BNC, dan konektor ST. Konektor RJ45 itu untuk kabel UTP yang seperti Inci sebutkan tadi. Nah, untuk konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial seperti Inci bilang bahwa dia digunakan saat membangun sebuah jaringan, yaitu seperti topologi bus. Nah, konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik ya. Nah, kita masuk ke hub. Hub itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau perangkat lain. Itu adalah hub. Inci sudah pernah sebutkan juga saat waktu Inci membahas mengenai topologi soal hub dan switch. Namun hub dan switch itu ya sama, hanya bedanya jika switch dia lebih rumit dalam saat bukan hanya mengurusi sinyal listrik, namun memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Untuk pembahasan layar nanti Inci akan jelaskan serta fungsinya saat pertemuan yang akan datang. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lainnya. Itu adalah repeater. Dan bridge. Fungsi bridge sama dengan fungsi repeater, tapi lebih fleksibel serta lebih cerdas untuk menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Itu adalah bridge. Router. Fungsi utama router, ada yang tahu apa itu router? Router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan. Jadi, si router ini yaitu dia sebagai penghubung antar jaringan. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang harus digunakan dan harus disediakan saat membangun sebuah jaringan. Jadi, kalau ada salah satu dari perangkat tersebut yang tidak disediakan, maka jaringan itu akan gagal untuk membangun sebuah jaringan. Namun, dalam membangun jaringan kan juga ada terbagi atas beberapa jaringan, Nah, nanti kalian search kalau ada yang kalian perlu tanyakan, nanti ditanyakan langsung kepada Inci. Oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya Inci akan membahas mengenai tentang layar-layar. Nah, itu pertemuan yang akan datang, materi yang kita akan bahas. Nah, untuk penugasan, Inci akan memberi tugas lewat Edmodo. Nanti kalau ketua kelas mengingatkan Inci lagi untuk masalah penugasan di Edmodo. Jangan nanti ngulang lagi nak kasih ingatan Inci sampai Inci sudah Inci juga yang karena bukan hanya kelas ini yang Inci mengajarkan, jadi kemungkinan Inci akan lupa. Jadi diharapkan ketua kelas bisa mengingatkan tugas yang akan Inci berikan di Edmodo nanti. Oke. Nah, apa ada yang mau bertanya tentang mengenai perangkat atau materi sebelumnya yang Inci jelaskan mengenai topologi? Atau ada yang membuat kalian bingung mengenai materi yang Inci jelaskan saat ini? Nah, karena tidak ada, jadi Inci harap kalian bisa mengerti serta paham supaya nantinya saat Inci memberi tugas atau ada project nanti kalian bisa membuatnya. Inci harap sekali itu dia. Jadi kiranya seperti itu materi yang Inci akan berikan hari ini, dan kita akan mengabsen. Nah ya, untuk absensi
Inci akan absen tiap akhir kelas, seperti Inci bilang dari awal bahwa absen akan di akhir kelas. Vika, Jessica, Revo, Vika, Cindy. Oh, sakit. Ada surat keterangan sakit? Oh, kalau sakit dia harus mempunyai surat keterangan sakit. Jadi kalau dia, walaupun kamu bilang, Vika bilang sakit si Cindy, tapi dia harus mempunyai surat keterangan sakit atau alasan yang tepat yang masuk akal supaya Inci kasih akan izin. Nah itu, untuk kalau maksudnya ya sakit ya, Inci akan taruh sakit kalau betul-betul sakit, yaitu ada surat keterangan. Begitu juga izin harus ada alasan yang masuk akal. Nah kiranya seperti itu untuk kelas Inci. Andres, Koeliva, Agnes, Suci, Karisa. Oke, untuk absen dan untuk materi sekian. Dan karena tadi di awal pertemuan kita berdoa, maka akan diakhiri dengan berdoa karena tadi ketua kelas kan perempuan, maka yang akan berdoa untuk penutup yaitu Andres. Oke, Andres dipersilakan. Oke, terima kasih Andres. Kiranya seperti itu materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.